Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Radityo Purnomo. Di sini saya akan menjelaskan betapa pentingnya penggunaan bahasa Indonesia. Pada soalnya disebutkan bahwa di sebuah perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, banyak karyawan yang menggunakan bahasa asing seperti Inggris dalam komunikasi sehari-hari, bahkan dalam dokumen internal perusahaannya. Akibatnya, beberapa karyawan yang kurang fasih dalam bahasa Inggris mengalami kesulitan dalam memahami arahan pekerjaan dan merasa terpinggirkan. Hal ini menyebabkan terhambatnya kerjasama tim dan penurunan produktivitas. Pertanyaannya, berdasarkan studi kasus di atas, jelaskan mengapa penting bagi perusahaan di Indonesia untuk tetap mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi internal. Dan juga berikan pendapat Anda mengenai langkah-langkah yang dapat diambil perusahaan untuk menjaga peran bahasa Indonesia tanpa mengesampingkan kebutuhan penggunaan bahasa asing. Di sini, menurut pendapat pribadi saya, menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi internal perusahaan di Indonesia sangat penting untuk memastikan aksesibilitas informasi, membangun budaya perusahaan yang kuat, dan meningkatkan efisiensi komunikasi. Hal ini juga membantu mengurangi stres karyawan, mendukung pengembangan keterampilan bahasa, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan produktif, di mana semua karyawan merasa dihargai dan dapat berkontribusi secara maksimal. Ini juga berpotensi meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat, menunjukkan komitmen terhadap budaya lokal dan kesejahteraan karyawan. Berikutnya, langkah-langkah yang harus diambil oleh perusahaan. Yang pertama, menetapkan kebijakan bahasa. Kebijakan bahasa yang benar menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam komunikasi internal, dengan menggunakan bahasa asing diatur untuk konteks tertentu. Yang kedua, pelatihan bahasa. Sediakan pelatihan bahasa Inggris bagi karyawan yang membutuhkan untuk meningkatkan kemampuan mereka secara bertahap. Yang ketiga, dokumentasi bilingual. Gunakan dokumentasi bilingual, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa asing, untuk memastikan semua karyawan dapat memahami informasi penting. Yang keempat, ciptakan forum diskusi untuk berbagi pengalaman dan tantangan dalam penggunaan bahasa asing, mendukung pembelajaran dan kolaborasi. Yang kelima, evaluasi berkala. Lakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan bahasa dan minta umpan balik dari karyawan untuk memastikan kebijakan tersebut efektif dan memenuhi kebutuhan semua pihak. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan produktif sambil tetap memenuhi kebutuhan komunikasi global. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.